Oke, baik. Kita mulai perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, yang berbahagia tentunya rekan-rekan semua kelas A ya, semester 4. Oke, mohon di on cam kan sejenak ya, di awal-awal, minimal di awal-awal. Oke, baik, nah, dalam kondisi sehat ya, semoga itu semua yang ingin kita inginkan lah, dalam kondisi sehat. Kemudian nanti yang mau mudik, monggo mudik, bisa ketemu sanak family, keluarga, handai tolan ya, kakek nenek, ayah ibu, misalkan seluruh lah keluarga dalam kondisi yang sehat yang pasti, yang kita inginkan semua ya. Oke, baik, kita lanjut ke teori statistika. Itu saya udah agak lupa juga sampai di mana, sampai di sebaran kalau nggak salah ya, sampai di sebaran. Oke, sebetulnya saya sudah punya bahan untuk bukunya, tapi belum saya terbitkan dan belum saya edit secara ini ya, secara detail ya, masih acak-acakan. Sumbernya memang dari Casella Burger, Hawk and Craig juga sih sebenarnya. Iya. Semoga tahun ini bisa saya terbitkan lah gitu kan, biar buat kawan-kawan mahasiswa matematik khususnya ya. Sebetulnya ini udah saya rangkum gitu kan, dari Hawk and Craig, Casella Burger, tapi editannya masih acak-acakan sih. Ya. Jadi mulai dari definisi peluang di awal, terus perpotongan bebas seperti apa, sebetulnya sudah saya buat semua dalam bentuk buku dan bahasa Indonesia lagi ya. Begitupun peluang bersyarat. Begitupun yang kemarin kita counting problem ini ya, yang ini semua udah saya masukkan sebetulnya. Bahkan ilustrasinya juga udah dibuat gitu. Seperti apa pengambilan order, unorder, replace, without replacement dan seterusnya. Ini udah saya buat, tapi memang butuh waktu me time lah bahasanya ya. Semoga saya punya waktu yang lebih lega lagi lah ya. Oke. Nah, produk yang dilihat dari dosen atau pengajar itu buku harusnya. Terus, yang semoga bermanfaat gitu ya. Oke, karena banyak buku itu yang saya punya fundamental semua bahasa Inggris sih. Ketika mengajar ke mahasiswa khususnya S1 agak banyak yang kesulitan ketika berbahasa asing. Padahal harapan saya sih kalian tuh minimal TOEFL-nya 500 misalnya. Amin. Ya. Semua sudah dijabarkan semua di sini. Dari Casella Burger, khususnya Casella Burger nih paling banyak ya. Oke. Nih arah fungsi sebaran kemarin ya. Jadi fungsi sebaran sama fungsi kepekatan atau fungsi masa peluang itu ini saja ya, tinggal bolak-balik aja. Kalau untuk continue, fungsi sebaran itu integralnya. Gitu. Oke. Fungsi sebaran kumulatif anak tangga seperti ini. Nah, ini. Fungsi masa peluang untuk Bernoulli. Oke, saya ulang lah. Ini kan kemarin kayaknya sekilas saja ya. Contoh untuk tindakan ya, pelantunan sekeping mata uang sebanyak 1 kali. Kita lempar, maka peluangnya juga itu pasti 0 sampai 1. 0-nya nggak masuk, 1 nggak masuk juga ya. Dalam pelemparan mata uang kita definisikan gitu bahwa nggak ada yang pasti keluar angka atau garuda misalkan, atau keluar head atau tail, nggak ada. Maka peluangnya pasti di antara 0 dan 1. 0 ya,
Kalau peluangnya sama dengan 0, nah, ini disebut sebagai mustahil terjadi. Ya. Mustahil terjadi. Kalau peluangnya sama dengan 1, itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Ya. Justru sebetulnya yang sangat terpakai konsepnya matematik yang betul itu sebenarnya statistik. Kalau saya mau jujur ya. Kenapa? Karena kalau konsepnya matematik itu deterministik, dia tidak mengikut sertakan peluang. Ya. Aslinya sebetulnya di dunia ini semuanya sifatnya peluang, ya, probabilistik. Tidak ada yang pasti. Ya. Mustahil terjadi maupun pasti terjadi, itu enggak seperti itu. Biasanya kita buat rentangan dari 0 sampai 1. Bahkan di atas kertas sekalipun peluang 0,99 itu sukses misalkan, bisa saja gagal gitu karena ada 0,01. 0,01 kegagalan. Oke, peubah acak atau random variable gitu di bukunya Cassella Berger itu kan random variable. Peubah acak itu dicatat sebagai 1 jika muncul sisi M atau muka head. Kalau di bukunya Cassella Berger head, saya buka di sini M sama belakang. Head tail. Jika 1 jika muncul sisi muka, 0 jika muncul sisi belakang. Jadi dia pemetaannya M1 itu aja ya. M-nya apa? Sample space. Ini sorry, ini kan maklum lah masih acak-acakan. Ya, ini sample space, yang ini adalah kebilangan real. Definisi awal dari peubah acak. Ya, fungsi yang memetakan dari sample space domainnya, kodomainnya adalah bilangan real. Itu disebut sebagai peubah acak. Dan ini disebut sebagai variabel atau peubah acak Bernoulli. Contoh, kita lihat, ya, apa ini mengamti ini bahasanya, maklum tipe. Oke, kita katakanlah inilah ya, apa namanya, ngitung perkiraan aja, mengira-ngira gitu, masa hidup seorang bayi misalnya. 1 nilainya jika bayi masih hidup setelah 50 tahun. 0 jika bayi meninggal sebelum 50 tahun. Dan banyak hal ya. Banyak hal sebetulnya. 1, 0 biasa. Ya bisa juga gender gitu. Laki, perempuan gitu kan. Munculnya laki, 1, 0. Dianggap perempuan misalkan. Dalam suatu kelahiran. Bisa saja. Banyak. Maksudnya. Dan ingat, itu hanya muncul sekali saja. N-nya sama dengan 1. Ya. Maka inilah yang menjadi fungsi masa peluang secara umum untuk Bernoulli. Jadi F nulisnya boleh begini, Fxx sama dengan ini. P pangkat X 1 min P pangkat 1 min X. Ya. Untuk X-nya hanya 0 dan 1. Ya. 0 dan 1. Bukan 0,1 ya. 0 dan 1. Maksudnya 0, 1. Dah. Sedangkan 0 untuk yang lainnya. 0 untuk X lainnya. Ya. P pangkat X, 1 min P pangkat 1 min X. Oke. Ini yang disebut sebagai FMP, fungsi masa peluang FMP daripada Bernoulli. Ya, fungsi masa peluang Bernoulli. Lanjut. Oke, kemudian kelanjutan daripada fungsi masa peluang Bernoulli atau peubah acak Bernoulli itu adalah peubah acak binomial. Nah, maka tadi saya jelaskan bahwa kalau percobaannya dilakukan sebanyak 1 kali atau N-nya sama dengan 1 kali, maka peubah acaknya peubah acak Bernoulli. Jika percobaannya dilakukan lebih dari 1 kali, dengan kategori 2 kategori, dengan kategori kejadian sukses dan gagal, katakanlah seperti itu, maka peubah acak dari hasil percobaan ini dikatakan sebagai peubah acak binomial. Ya.
dalam kehidupan realnya, poba acak yang terpakai atau fungsi massa peluangnya yang terpakai adalah binomial. Tindakannya, pelantunan sekeping mata uang logam, ya katakanlah sebanyak n kali. Nah, maka M tadi muka, head, ya, B-nya belakang. Ini sebanyak X-nya, poba acaknya adalah banyaknya sisi M yang muncul dari N kali lemparan. Ya, kalau N-nya 10 kali saya lempar, maka M, koin itu Anda bayangkan aja, koin itu ada M sama B katakanlah gitu, kita kasih inisial. Kalau 10 kali lemparan, bisa jadi nggak keluar M-nya. Ya, paham nggak? 10 kali lemparan bisa saja M-nya nggak keluar. Yang keluar adalah B, 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 sampai 10 kali. Ya. Misalkan ini sampai 10. Kalau 10 kali ini saya lempar, M-nya nggak keluar, berarti kan M-nya sama dengan 0 kan? Ya. Ya. M-nya 0. Atau X-nya sama dengan 0. Gitu loh. Ya. M-nya nggak ada. Ya, itu X sama dengan 0 menunjukkan bahwa tidak pernah muncul M dari pelemparan sebanyak N kali. Kalau X sama dengan 1, maka sekali muncul M-nya. Bisa saja M-nya di sini, di depan. Bisa saja di kedua. Bisa saja ketiga. Bisa saja yang terakhir. Misalnya. Itu 10 kali. Kalau sebanyak N, ya seperti itulah. Ya. Begitupun kalau X-nya sama dengan 2, maka M-nya muncul sebanyak 2 kali dari N percobaan tadi. Dan seterusnya. Itu maknanya dari poba acak. Kalau X-nya sama dengan N, maka dia semuanya M. Ya. Semuanya muka misalkan yang muncul. Itu. Oke, kalau misalkan 3 mata uang, ya seperti ini tadi saya bilang tadi. M semua, X sama dengan 0. Ini X sama dengan 0. X-nya sama dengan 1, yang mana? Ya ini. Ya. X-nya ya ini juga X sama dengan 1. Ya. Kalau X-nya sama dengan 2, ini. Ya. X sama dengan 2. Kalau X sama dengan 3, ini. B. Ya. Terus kalau kita ngambil dari peluangnya dari 3 kesempatan tadi yang muncul itu kalau kita list gitu kan, sampel space-nya dapat 8. Ya, sampel space-nya dapat 8. Dan masing-masing ini ada yang kelewat ini kayaknya. Ada yang kelewat ya. Ini yang 1 3 kali, yang 2 juga 3 kali ini harusnya. MBB, BBM, sama BMB. Kan beda ya, ada 3 ini. Terus diedit lagi. Nah, ini 3 ya. Jadi X sama dengan 1 sebanyak 3 gitu kan. X sama dengan 0 ada 1 kali gitu kan. X sama dengan 2 ada 3. X sama dengan 3 itu ada 1. Ini ada 8. Berarti gampangnya gitu kan. Berarti peluang X sama dengan 0, 1/8. Ini kan. 1 dibagi. Peluang X sama dengan 1, 3/8. Peluang X sama dengan 2, sama dengan 3/8. Peluang X sama dengan 3, 1/8. Jumlahnya harus 1. Fungsi massa peluang. Nah, kemudian bentuk daripada FMP binomial itu adalah ini. Fungsi massa peluang binomial. Tulisnya seperti ini. Bisa Fsx atau peluang X sama dengan suatu nilai. N kombinasi X, P pangkat X, 1 min P pangkat N min X. Untuk X sama dengan 0 sampai N. Bukan hingga, tapi sampai N. 0 untuk X lainnya. Ya. Oke. Kenapa ada kombinasi di situ? Ya, lihat saja di situ ya. Karena ada semacam urutan yang diperlihatkan ya. Ya.
Berbeda. Berbeda dengan konsep tadi MB dengan BBM itu beda. Oke, ini adalah fungsi massa peluang binomial. Jadi biasanya ini yang paling sering dipakai untuk melihat peluang dari dua kategori binomial ya. Misalkan berapa peluang punya munculnya anak laki-laki, misalkan anak laki-laki dianggap M misalkan, seperti itu. Atau sebaliknya perempuan gitu, bagi sepasang suami istri. Nah, biasanya hitungnya seperti itu. Ya, kalau dia muncul pertama perempuan, muncul kedua perempuan, ketiga perempuan gitu kan. Ada ya kejadian seperti itu sampai anak keempat baru dia laki-laki gitu kan. Ada yang penasaran masih aja terus gitu ya. Temu. Sebaliknya ada juga yang laki-laki penasaran dia ketemu anaknya perempuan. Jadi kalau yang suami istri nanti kalau kalian ini sudah menikah gitu. Kadang kalau udah dapet, bentar ya. Oke, baik, kita lanjut lagi. Saya share screen lagi tadi. Sampai mana ya? Sini. Binomial ya. Sampai binomial ya. Oke. Itu binomial. Ya, bagaimana kita, ya analoginya seperti itulah ya, melempar koin, kan koin itu dua sisi mata uang ya. Kemudian perubahan acaknya adalah sampai berapa kali dia muncul gitu ya. Berapa kali muncul suatu kategori gitu. Dalam hal ini kalau mudahnya lagi kayak tadi kelahiran misalkan anak laki-laki atau perempuan. Berapa sih peluangnya gitu kan? Kalau dapat anaknya cowok semua atau cewek semua atau salah satu lah, cuma salah satu yang dihitung ya perempuan seperti itu. Kalau dia munculnya sampai ke 5 gitu, anak kelima baru ketemu perempuan misalnya, yang dicari perempuan. Nah, itu pakai peluang binom ya, paling banyak dipakai di kesehatan biasanya atau kedokteran. Tapi bisa jadi juga ke konsep pabrik. Nah, ini kita kalau N-nya terbatas ya. Kalau N-nya besar, nah ini sekarang. Kalau N-nya besar, dalam bentuk matematik, kalau N-nya besar itu ditulis sebagai N menuju tak hingga. Ini ya. Kalau N-nya besar, peluang perubahan acak binomial tadi, kalau N-nya besar, kemudian peluangnya kecil, peluang yang mendekati 0, peluang mendekati 0, Oke, peluangnya kecil, maka perubahan acak binomial tadi berubah menjadi perubahan acak Poisson. Ya. Ada yang bacanya Poisson, ada yang bacanya tetap Poisson.
Poisson. Dengan FMP dari Poisson tadi, fungsi massa peluang dari peubah acak Poisson adalah ini. Ya. Inilah Fxx ini Fx-nya, FMP-nya E pangkat min lambda, lambda pangkat X dibagi X faktorial. Ya. Untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3, diskrit. Bilangan bulat. 0, 1, sampai N. Kemudian 0 untuk X lainnya. Berarti kalau nggak berlaku kalau untuk X sama dengan min 1, gitu nggak ada ya, 0 berarti kan. Itu maknanya. Di luar dari itu, X-nya itu nilainya 0. Itu disebut fungsi massa peluang Poisson atau Poisson. Nah, kalau dipakai dalam N-nya nggak terlalu banyak gitu, itu biasanya cenderung binomial. Ya. Kalau konsepnya nggak terlalu banyak, secara sampel mungkin ya di bawah 30, di bawah 50 itu masih sedikit lah. Tapi di atas itu, wah. Dan fungsi massa peluang Poisson itu juga sering digunakan untuk mencari peluang gitu ya, atau besaran peluang dari return atau rusaknya suatu produk, ya. Kalau di pabrik kan N-nya banyak, ya. Ya. Jadi secara eksperimennya, secara ininya secara N-nya itu N-nya. Atau kalau tindakannya tadi ya, kayak pelantunan mata uang tadi, kalau ini kan banyak banget. Nah, saya jabarkan sedikit penggunaannya itu dipakai ketika melihat peluang dari rusaknya suatu produk. Nah, biasanya kalau pabrikan itu N-nya ya, membuat suatu produk dari pabrik itu nggak mungkin sedikit, ribuan, ya puluhan ribu, ratusan ribu dan seterusnya lah. Ya. Nah, untuk mencari peluangnya biasanya menggunakan fungsi massa peluang Poisson atau Poisson ini. Ya, biasanya di quality control biasanya. Dan harapannya dari peluang rusak tadi, P-nya kan mendekati 0. Itu maknanya. N menuju tak hingga dan P menuju 0. Ya, nggak ada suatu pengusaha yang ingin pabriknya banyakkan rusaknya gitu ketimbang baiknya. Maka harapan dia N-nya memproduksi sebanyak-banyaknya dengan peluang rusak yang sekecil-kecilnya. Itu makna. Ya. E pangkat min X, lambda pangkat X dibagi X faktorial. Jadi pendekatannya seperti ini. Sebetulnya ada ini teoremanya. Ini sebenarnya bisa dibuktikan ya. Tapi nantilah kuliah S2 aja lah ya. Kalau kuliah S2 mau ngambil statistika ya mungkin nanti ketemu ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Nggak dipaksakan ya. Kalau limit N menuju tak hingga, P-nya menuju 0, N kombinasi X, P pangkat X1 min P pangkat N min X itu menjadi E pangkat min X dikali lambda X dibagi X faktorial. Ya. Sebetulnya nggak terlalu susah-susah amat ini membuktikannya ini. Ada konsep Dirac-Taylor aja ya di dalamnya. Dirac-Taylor. Kalau pernah kuliah kalkulus itu kan di diferensial dan integral ya, Dirac-Taylor. Oke. Nah, jika N-nya banyak, iya. Nah, itu makanya saya bilang tadi lah. Tapi ini jadi ini nggak tentu lah masih dianggap anggapan masih ya. Kita lanjut sekarang ke fungsi massa peluang dari peubah acak berikutnya disebut peubah acak geometrik. Ya. Ya, kalau tadi kalau binomial atau Poisson tadi ya, berapa banyak kategori tertentu gitu ya muncul dalam suatu pelantunan gitu kan, atau suatu tindakan. Nah, sekarang kalau ini kebalikannya. Nah, ini harusnya yang tadi ya ilustrasinya yang tadi. Kalau misalkan yang sebelumnya binomial itu kita bisa menghitung peluang berapa banyak misalkan dalam sepasang suami istri
punya anak laki-laki misalkan. Berapa banyak? Bisa 3, bisa 5, bisa 2 gitu hitung ya. Nah, kadang kalau yang untuk geometrik, nah ini ilustrasinya yang tadi harusnya. Jadi pelantunan sekeping mata uang logam dengan nilai peluang antara 0 dan 1 ya, berkali-kali sampai muncul sisi M, berhenti dia sampai sisi M. Ya, kalau M-nya itu perempuan atau laki-laki berhenti sampai situ dia. Anak pertama kita misalkan suami istri ingin mendapatkan anak laki-laki gitu ya. Pas muncul anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan. Ya, sampai ketujuh dia laki-laki berhenti dia. Alhamdulillah ada dapat laki-laki. Nah, itu Pobacak geometrik. Hitung peluangnya menggunakan fungsi masa peluang Pobacak geometrik. Ya, sampai muncul sisi yang dikendaki. Katakanlah kalau di sini sisi M misalkan ya. Sisi M misalkan. Gitu. Oke. Nah, bentuk dari fungsi masa peluangnya itu fxx ini 1 min P pangkat X min 1 dikali P. Ya. Untuk X-nya sama dengan mulai dari 1. Bukan dari 0 ya. Mulai dari 1 X-nya. Karena X-nya adalah banyaknya lemparan yang diperlukan sampai muncul sisi M. Ya, nggak mungkin lemparan itu banyaknya 0, nggak mungkin. Beda halnya tadi dengan yang binomial ya. Oke. Oke. Nah, jika P-nya setengah, maka dia setengah, setengah pangkat X. Dan seterusnya lah. P ini menentukan ya. P tergantung ini. Bentuk P-nya. Ya, 1 min P pangkat X min 1 dikali P. Ini ya. Yang ini ya. Fokusnya ke sini. 1 min P pangkat X min 1 dikali P. Itu Pobacak geometrik. Sebetulnya ada satu lagi nih Pobacak ini ya, acak diskrit itu 1/n. Mana ya apa di setelah ini ya, saya lupa nih, saya nulisnya uniform. Uniform itu ada 2, tapi mungkin nanti setelah inilah. Oke, perubahan acak continue. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau dia fungsi sebaran, ini sebenarnya hubungan fungsi sebaran dengan fungsi masa peluang atau fungsi kepekatan peluang. Yang di bawah ini FKP, fungsi kepekatan peluang karena dia continue, yang di atas FMP. Jadi kalau fungsi sebaran itu tinggal jumlahkan saja ya fungsi masa peluangnya. Kemudian kalau dia FKP, fungsi kepekatan peluang, tinggal integralkan saja ya fx dx. Jadi fungsi sebaran. Jadi kalau fx, kalau kebalikannya, kalau dfx gitu kan, dfx saya diferensialkan, ini f besar, ini jadi fx, jadi fmp, atau sebaliknya gitu, bolak-balik aja. Oke, nah sekarang perubahan acak continue untuk nah, makanya ini uniform ini ada 2 ini, saya kelewat ini ya. Uniform itu lucu dia, punya kelamin 2 dia. Discrete dan continue. Ada uniform discrete, ada uniform continue. Uniform discrete itu dia hanya 1/n, ini uniformnya. Ini fungsi masa peluang dari Pobacak uniform, 1/n. Berapapun nilainya gitu ya. Untuk n-nya. N-nya berapapun. Kalau n-nya ada 8 ya masing-masing 1/8 aja gitu. Ya. Oke. Kalau uniform, nah sekarang sini. Pobacak uniform. Nah, uniform yang punya rentang A sampai B katakanlah ya. A, kalau A sampai B ini otomatis B lebih besar daripada A ya, atau A kurang dari B. Fungsi kepekatan peluangnya adalah ini. Ya, adalah ini. Ini adalah FKP dari uniform. Dari uniform A, B. Ya,
uniform A, B. 1 per B min A, ya, untuk A kurang dari X, X kurang dari B. Grafik fungsi uniform dari min tak hingga sampai tak hingga ya seperti ini. Ya. Bentuknya ini nih. Ini yang di 1 per B min A-nya ada di sini, tingginya ini. 1 per B min A adalah tingginya ya. Kemudian rentangnya itu dari A sampai B. Sisanya 0 gitu kan. Untuk X lain. Ini kalau X-nya ini gitu ya. X-nya antara A sampai B gitu kan. X-nya antara A sampai B, A sampai dengan B, dengan dia rentangnya apa? Terbuka gitu, selang terbuka ya bahasa kalkulusnya. Nggak sampai ke A, nggak sampai ke B sebetulnya. A sampai B, maka tingginya ini atau nilainya itu 1 per B min A. Fungsi distribusi kumulatifnya tinggal dibuat semacam ini. Ya. Fungsi distribusi kumulatifnya integralkan dari min tak hingga sampai tak hingga. Begitupun kalau fungsi sebaran atau distribusi kumulatif untuk yang FMP tinggal jumlahkan saja dari nilainya sampai yang ke tak hingga gitu ya. Nah, lihat di sini kalau kita integralkan itu yang nilai di atas 1 per B min A itu dari sini ini kan nilainya 0 ya. Itu 0 ya. Kalau diintegralkan itu. Ya, dari min tak hingga sampai A. Sedangkan kalau kita integralkan dari A sampai B, nilainya X min A per B min A. Ya. Kenapa? Karena dia A sampai B. A sampai B. Ini. Kalau saya integralkan gini, ini kan fx-nya kan ini kan 1 per B min A. Kalau untuk A sampai B, berarti di sini A sampai B 1 per B min A, gitu ya. 1 per B min A dx. Gitu kan? Ya. Oke. Kemudian kalau saya integralkan apa jadinya? Ini kan X. Ya nggak? Betul nggak? X per B min A. Ya. Ini selangnya antara A sampai B. Oke. Sebetulnya ada yang kelewat ini. Kayaknya simbolnya itu harusnya bukan X mungkin ya. T gitu harusnya itu. Tapi nggak apa-apa. Aslinya jadi ini, nah ini nih. Ini kan ini saya buat nih. Sorry, makanya ini kan beda. Ini kalau dibuatnya dx, ini dt ya. Harusnya ini dt juga nih. Salah. Simbolnya di awal yang benar, yang di catatan awal kita itu ya. Kalau saya integralkan terhadap t, t-nya masuk di situ. A sampai X gitu. Minta hingga sampai A sampai X satu nilai, karena nggak nyampe B gitu kan. Baru nanti B dan seterusnya. Maka ini munculnya di sini nanti nih. Jadi X dikurang A dibagi B min A. Untuk A kurang dari sama dengan X sampai B. Yang berikutnya untuk dia B sampai dia dari minta hingga sampai B, oh ya dia bersifat kumulatif ya. Penjumlahan semuanya. Ini adalah ini. Baru dia muncul di sini. Baru dt-nya tadi apa? Integral A sampai B 1 per B min A dt jadinya apa? T gitu kan. Kita integralin kan T-nya nggak ada di sini. Jadi T per B min A. Selangnya A sampai B.
Itu A min B min A dibagi B min A sama dengan 1. Ya. Oke. Ilustrasi daripada sebaran uniform itu adalah seperti ini. Misal kita punya lingkaran dengan luas 1, gitu. Setiap jarak 2 titik pada sisi lingkaran menunjukkan nilai-nilai peluang. Sama kayak jarum jam aja lah ya. Gitu ya. Jika sebuah jarum